Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SDIT Al-Furqan TV? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, hari ini Kamis 29 Agustus 2024, kami siswa-siswi kelas 4, 5, dan 6 mengikuti kegiatan manasik haji loh. Kalau kemarin adik-adik kami, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Manasik haji ini merupakan agenda rutin tahunan dan program dari keislaman SDIT Al-Furqan Palembang. Yuk, ikuti terus ya. Nah, lihat teman-teman, ustadz-ustadz kami sebagai pembimbing manasiknya sudah siap. Mereka sudah siap membimbing kami untuk melakukan setiap rukun-rukun yang dilakukan. Sebelum masuk ke dalam aula Darul Jannah untuk pembukaan, kami dikumpulkan terlebih dahulu di lapangan untuk berfoto per kelas. Nah, ada yang tahu tidak siapa nama fotografer SDIT Al-Furqan? Benar, beliau adalah Ustadz Ramdhani. Lihat, beliau sudah foto kami. Bagus kan hasilnya? Nah, sahabat SDIT Al-Furqan Palembang, setelah sesi foto per kelas, kami masuk ke dalam gedung Aula Darul Jannah untuk melakukan pembukaan. Wah, penuh sekali gedungnya ya, dengan jemaah manasik haji. Sebelum acara dimulai, ada guru kami mengajak bernyanyi bersama. Kami pun senang, riang gembira. Bagus juga ya suara Bunda Lydia. Nah teman-teman, acara pun dimulai. Ustadz Aswari sebagai Master of Ceremony memulai dengan basmalah. Setelah itu, kami mendengarkan bacaan Al-Quran Ustadz Wahyu Al-Hafiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. Masya Allah ya teman-teman, suara beliau sangat merdu dan indah. Semoga kita semua menjadi ahlul Quran ya. Amin. Setelah itu lanjut sambutan dari Kepala SDIT Al-Furqan Palembang, yaitu Bunda Mona Maulina SP
SPD MPD GR. Yuk kita dengar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Bunda hormati seluruh manajemen SDIT Al-Furqan dan seluruh ustadz dan bunda yang luar biasa pada pagi hari ini, dan yang paling Bunda cintai dan Bunda sayangi, seluruh siswa dan siswi SDIT Al-Furqan Palembang kelas 4, 5, dan 6 yang insya Allah akan melaksanakan rangkaian manasik haji pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana anak Bunda kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kegiatan manasik haji. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak Bunda yang Bunda sayangi, bismillah ya, pada pagi hari ini anak Bunda akan melaksanakan kegiatan manasik haji. Ada yang tahu kira-kira ini rukun Islam atau rukun iman? Rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Banyak hikmah, banyak ibrah yang bisa kita ambil dari kegiatan manasik haji pada pagi hari ini. Ya. Anak Bunda bisa mempelajari sejarahnya, makna dari setiap rangkaian manasik haji. Berapa kali kalau kita harus tawaf mengelilingi Ka'bah? 7 kali. Dari tawaf yang kalian lakukan anak-anak Bunda, ya, anak-anak Bunda bisa mengambil hikmahnya bahwa nanti di kemudian hari nanti anak Bunda pasti akan kembali lagi kepada Allah. Ya. Kemudian kita akan melaksanakan apa namanya? Sa'i antara Safa dan Marwah. Apa yang bisa kita ambil ibrah dari Safa dan Marwah? Pada saat kita berlari-lari kecil di antara Safa dan Marwah, maka hikmah yang bisa kita ambil adalah anak Bunda harus terus berikhtiar, berusaha, ya, dalam setiap kehidupannya. Nggak boleh putus asa. Kalau punya cita-cita harus berusaha sekuat-kuatnya, setinggi-tingginya punya cita-cita. Ingin harus berusaha. Selanjutnya anak Bunda juga akan melaksanakan yang namanya rangkaian haji wukuf di Arafah. Silakan pada saat melakukan wukuf di Arafah, renungi setiap kesalahan, setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Mungkin sebelumnya anak Bunda pernah menyakiti perasaan temannya. Maka renungi kesalahan kita di waktu pelaksanaan wukuf di Arafah, ya. Jadi setiap rangkaian haji ambil ibrah dari perjalanannya. Di akhir kata Bunda, ya, lakukanlah pelaksanaan manasik ini dengan sempurna, dengan baik. Jangan main. Jangan ada nanti sambil ketawa-ketawa, ya. Lakukanlah dengan baik, karena Allah Maha melihat segala sesuatu yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga anak Bunda bisa jadi anak-anak yang bertakwa, yang iman kepada Allah dan berakhlak mulia. Baiklah anak Bunda, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, mari kita buka
manasik haji dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari Bunda. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ustadz Aswari mau membagikan hadiah. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yang akan dikhalifahi oleh Ustadz Hamdan Sawiran. Teman-teman tahu tidak, Ustadz Hamdan Sawiran ini merupakan salah satu guru tahfiz di SDIT Al-Furqan Palembang. Yuk kita angkat kedua tangan kita supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار والسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami kesempatan ya Allah untuk berziarah ke tempat yang paling mulia ya Allah, yaitu Makkah Al-Mukarramah wa Rasulikal Mukarram, dan beri kami kesempatan ya Allah untuk berziarah ke manusia yang paling mulia ya Allah. Beri kami kesempatan ya Allah untuk berkunjung ke tempat yang paling mulia ya Allah, yaitu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ihsanil hal. Walau tahun ini ya Allah maupun tahun-tahun selanjutnya ya Allah dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qina adzabannar, qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya kami lanjut pada kegiatan berikutnya untuk melakukan praktek manasik haji. Kelas 4 mendapat giliran awal. Setelah itu kelas 5 dan kelas 6. Ketika sedang mengantri, kakak-kakak kelas 5 dan kelas 6 mendengarkan kisah yang disampaikan oleh Bunda Rahma. Seru ya? Bunda Rahma semangat sekali berceritanya dengan ditemani bonekanya si Vino. Salah, Viko. Dan kami juga menonton film yang berhubungan dengan pelaksanaan manasik haji di Aula Darul Jannah. Dengan naik pesawat Al-Furqan Airlines, kami berangkat ke Jeddah dari Bandara Soekarno-Hatta. Nah, di sini kami ditemani oleh Ustadz Abdul Hadi sebagai pembimbing kami di sesi ini. Kami pun ditemani oleh guru-guru kami untuk mendampingi dalam melaksanakan setiap rukun-rukun nanti. Setelah sampai di Jeddah, lalu kami berangkat sampai di tempat mikot untuk mengambil niat umroh sebelum menuju kota Mekah. Di sini kami dibimbing oleh Ustadz Ade Renggum. Niat umrah dan niat ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi
Setelah itu, kami menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Di sini banyak ustadz yang membimbing kami. Ada Ustadz Rijal, Ustadz Sabta, dan Ustadz Anggara yang membimbing kami untuk melakukan tawaf. Oh iya teman-teman, tawaf itu mengelilingi Ka'bah ya, sambil kita memuji Allah dan berdoa. Nah teman-teman, karena dalam pembelajaran, jadi kami mengerjakannya hanya 3 kali keliling saja. Walaupun menggunakan miniatur Ka'bah, Masya Allah ya, terasa haru, campur bahagia, membayangkan dapat melaksanakan tawaf di depan Ka'bah yang asli. Setelah tawaf, kami diarahkan untuk melakukan sholat sunnah mutlak 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Teman-teman tahu tidak makam Ibrahim itu apa? Makam Ibrahim adalah batu tempat Ibrahim berpijak saat membangun Ka'bah. Awalnya batu tersebut menempel di dinding Ka'bah, tetapi kemudian dijauhkan dari dinding Ka'bah beberapa meter, yaitu pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Pada masa setelahnya, batu tersebut ditutupi perak dan dikurung dalam struktur seperti sangkar. Setelah kami sholat 2 rakaat, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami dibimbing oleh Ustadz Mukarram dan Ustadz Rian. Oke sahabat SDIT Al-Furqan TV, selanjutnya kami melakukan sa'i. Di sini ada Ustadz Adi, Ustadz Wahyu, Ustadz Fajar, dan Ustadz Zikri membimbing kami dalam pelaksanaan sa'i. Masya Allah, walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, karena matahari mulai muncul, lumayan berkeringat juga ya. Teringat perjuangan Siti Hajar ketika meminta pertolongan kepada Allah ke Bukit Sofa sampai ke Marwah sebanyak 7 kali. Masya Allah. Setelah itu, kami tahallul umroh dengan memotong rambut beberapa helai. Nah teman-teman, kalau di sini kami dibimbing oleh Ustadz Riza dan Ustadz Weki. Setelah tahallul, kami istirahat terlebih dahulu. Sahabat TV Al-Furqan, ketika tanggal 8 Dzulhijjah, seluruh jemaah haji bersiap-siap menuju Arafah untuk persiapan wukuf di Arafah ketika tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, sebelum berangkat, kami memperbarui niat kami, yaitu dengan niat haji. Selanjutnya, kami berangkat ke Arafah dan kami wukuf di padang Arafah. Di sini ada Ustadz Faris, Ustadz Mandala, dan Ustadz Nanda Irama. Kami duduk mendengarkan khutbah wukuf yang disampaikan oleh Ustadz-Ustadz pembimbing. Setelah melakukan wukuf, lalu kami pergi ke Musdalifah. Di sini kami bermalam dan
mengumpulkan kerikil untuk melempar jumroh. Teman-teman, ada yang tahu nggak berapa kerikil yang harus kita kumpulkan? Tulis jawabannya di komentar video ini ya. Pembimbing kami di Musdalifah ada Ustadz Yusuf, Ustadz Umar, Ustadz Edi Apri, dan Ustadz Hamdan Sawiran. Kami dibimbing sampai melempar jumroh oleh mereka berempat. Nah, kita melempar jumroh pada tanggal 11, 12, dan 13 pada hari tasyrik. Setiap lempar jumroh, ula, wusto, dan akobah masing-masing 7 butir kerikil. Setelah itu melaksanakan tahallul awal yang menandakan diperbolehkannya kain ihram dilepas bagi jemaah laki-laki. Lalu kami pun siap-siap menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah dan dilanjutkan sa'i dan diakhiri dengan tahallul tsani. Nah, sahabat semua, sampai di sini pelaksanaan ibadah haji selesai dan berakhirnya juga larangan-larangan dalam ibadah haji. Alhamdulillah, seru ya dan asyik manasik haji. Selain mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji sesungguhnya. Sampai jumpa lagi teman-teman pada manasik haji tahun depan. Jangan lupa like, subscribe, and share dan komen ya di channel YouTube SDIT Al Furqan TV Palembang.